Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatim Alabik, NIM 220106444137. Izinkan saya di sini akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan ethnoscience untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah ethnoscience. Untuk itu, langsung saja pada materinya. Baik, untuk materi pada kali ini adalah ethnoscience. Sebelum itu, maksud dari ethnoscience itu apa sih? Nah, ethnoscience sendiri merupakan gabungan dari dua keilmuan. Yang pertama ada dari kebudayaan, dan yang kedua ada dari ilmu pengetahuan. Nah, ethnoscience tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali dalam menjalankan aktivitas sehari kita tanpa sadar melaksanakan apa itu namanya ethnoscience. Nah, untuk itu langsung saja di sini saya akan menjelaskan salah satu budaya yang mengandung unsur ethnoscience di daerah saya. Budaya tersebut adalah larung sembunyi. Di daerah saya bertempat di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Watulimo, ada salah satu tradisi adat yang sangat menarik. Tradisi tersebut adalah tradisi larung sembunyi. Apa sih larung sembunyi itu? Larung sembunyi merupakan salah satu adat istiadat atau tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun sejak dahulu kala, yang mana pada kegiatan ini dikhususkan untuk para nelayan yang berada di pesisir pantai. Nah, larung sembunyi sendiri itu merupakan wujud terima kasih para nelayan yang berbentuk suatu larungan yang mana di dalamnya mengandung berbagai macam hasil bumi yang dilarung ke laut lepas. Nah, lantas kemudian apa hubungan larung sembunyi dengan ethnoscience? Nah, sekarang kita masuk ke dalam ethnoscience. Tapi sebelum itu saya akan berikan cuplikan yang berkaitan dengan tradisi larung sembunyi. Sedikit cuplikan ini semoga bisa membantu. Nah, tadi sudah melihat beberapa cuplikan mengenai kegiatan larung sembunyi yang sudah dijalankan. Untuk itu sekarang kita coba bedah apa ethnoscience yang terkandung di dalamnya. Nah, ethnoscience yang terkandung di dalamnya ada banyak sekali, namun saya meng-highlight satu hal. Yang pertama dan paling utama adalah waktu dilaksanakannya tradisi larung sembunyi itu sendiri. Nah, tradisi larung sembunyi itu sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali, yang mana pada pelaksanaannya dilaksanakan setiap bulan, yang mana bulan tersebut adalah bulan purnama. Mengapa kok harus bulan purnama? Karena saat bulan purnama tiba, air laut cenderung pasang, sehingga menurut kepercayaan masyarakat nelayan pesisir, ketika laut pasang maka ikan-ikan akan cenderung tidak mau naik ke permukaan, sehingga mereka akan kesulitan jika menangkap ikan di laut. Untuk itu, untuk mengisi waktu yang banyak sekali dan para nelayan tidak bisa pergi ke laut untuk mencari ikan, maka para nelayan berinisiatif untuk melaksanakan suatu kegiatan labuhan syukuran larung sembunyi di saat bulan purnama dalam 1 tahun sekali. Nah, hal ini merupakan suatu fakta, karena ketika bulan purnama tiba, air laut pasang,
dan ikan-ikan cenderung tidak mau naik ke permukaan. Dan itu sudah dibuktikan secara sains bahwasanya di bulan-bulan tertentu memang gravitasi bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Nah, disinilah kita sebagai guru bisa memasukkan tradisi tersebut ke dalam materi para siswa, yakni materi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi, acara Labuh Laut Larung Sembunyi ini juga mengandung makna sains tersendiri. Para peserta didik atau siswa juga akan dapat mempelajari kenapa para nelayan begitu pandai dalam menangkap ikan. Nah, mereka ternyata tidak hanya memperhitungkan lokasi, tapi juga waktu untuk menangkap ikan. Ketika air laut pasang dan juga ketika bulan purnama tiba, ikan-ikan cenderung akan menghindari cahaya dan berenang ke dalam, sehingga hal tersebut mengakibatkan para nelayan tidak bisa melaut. Nah, dengan hal ini diharapkan ketika ada tradisi serupa, peserta didik juga dapat mengetahui hal atau sisi lain, terutama yang berkaitan dengan sains. Untuk itu, di sini saya memberikan sedikit contoh lembar kerja bagi peserta didik yang mana bisa diterapkan di dalam pembelajaran kelas. Lembar kerjanya adalah pembelajaran kelas. Lembar kerjanya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan mempraktekkan langsung, mensimulasikan bagaimana pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Dan gravitasi bulan paling besar itu adalah saat bulan purnama. Nah, disinilah para peserta didik akan bereksplor semaksimal mungkin sesuka mereka untuk menemukan fakta-fakta terbaru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.